Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai uraian jabatan dan spesifikasi jabatan, atau kita mengenal lebih populernya uraian jabatan itu adalah job desk ya, atau job description. Dan spesifikasi jabatan itu berarti job specification atau persyaratan atau kriteria pemegang jabatan. Dua hal ini sebetulnya satu paket ya. Jadi pada saat kita membuat job desk, bersamaan dengan itu juga kita harus menentukan kira-kira apa kompetensi atau kriteria orang yang akan menjalankan tugas-tugas tersebut. Apa sih fungsi uraian jabatan? Banyak sebetulnya, tapi intinya merupakan panduan kerja. Ini adalah fungsi utama ya. Jadi dengan adanya uraian jabatan atau job desk, maka ketika seseorang duduk di satu jabatan, dia memiliki acuan atau rujukan gitu ya. Kira-kira apa saja tugas-tugasnya. Ini juga menjadi panduan untuk pelatihan dan bimbingan terutama bagi pegawai baru. Lalu sebagai dasar untuk program evaluasi jabatan. Nah, jadi dari uraian jabatan ini kita dapat informasi kira-kira bobot atau nilai sebuah tugas itu seberapa besar. Nah, jadi ini akan menentukan nanti di dalam evaluasi jabatan atau evaluasi kinerja juga tentu akan mempertimbangkan bobot dari tugas. Standar atau acuan untuk menilai kinerja karyawan. Nah, agar penilaian kinerja karyawan dilakukan dengan tepat, maka harus merujuk pada hasil kerja dan indikator kinerja yang terdapat pada uraian jabatan. Jadi insya Allah nanti untuk menentukan standar di dalam evaluasi kinerja itu kita akan bahas pada materi setelah UTS. Acuan untuk kompetensi pemegang jabatan. Tadi sebetulnya sudah disampaikan di awal ya, dari gambaran tugas-tugasnya apa saja, tanggung jawabnya, area atau lingkup pekerjaannya seperti apa, maka kita bisa melihat nanti apa saja sih pengetahuan, keahlian atau keterampilan yang harus dimiliki oleh pemegang jabatan atau persyaratan jabatannya. Sebagai dasar untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan. Tadi juga sedikit sudah dibahas, jadi pelatihan yang baik itu adalah pelatihan yang diberikan untuk meningkatkan kompetensi pegawai. Kompetensi apa yang dibutuhkan oleh seorang pegawai? Ya, kompetensi yang sesuai dengan job desk-nya. Artinya kompetensi yang dituntut atau menjadi syarat agar pegawai bisa menjalankan job desk-nya. Uraian jabatan atau job description juga berfungsi sebagai dasar bagi audit organisasi dan tata kerja. Jadi pada saat kita akan mereorganisasi, merestrukturisasi atau hanya sekedar mengevaluasi ya sudah seberapa adaptif organisasi kita atau departemen kita, maka kita bisa berangkat dari uraian jabatan. Apa saja yang termuat di dalam uraian jabatan? Di antaranya adalah identitas mengenai nama jabatan. Jadi sebuah jabatan harus memiliki nama. Nama jabatan yang baik tentunya informatif ya. Artinya dari nama kita bisa mendapat gambaran lingkup secara umum jabatan itu tugasnya apa. Nama yang baik tentunya tidak terlalu panjang ya, karena itu juga akan menjadi tidak simpel, akan kurang apa ya namanya, detail tentang tugas kan ada di dalam uraian jabatannya sendiri, jadi nama sebaiknya ringkas. Nama pemegang jabatan. Nah, di dalam dokumen ini terkait dokumen tentunya kita bisa menuliskan nama pemegang jabatannya. Tentu saja kalau misalnya jabatan tersebut diisi oleh banyak, misalnya sales ya, jabatan salesman gitu. Salesman itu tentunya kan banyak ya, bukan hanya satu orang. Nah, jadi di sini yang namanya nama bisa dicantumkan, bisa tidak. Nama unit kerja atau seksi atau bagian. Jadi
Biasanya jabatan itu ada di unit kerja mana, nah itu bisa dituliskan. Divisi atau unit kerja itu ada di divisi mana, atau direktorat atau departemen mana, itu juga bisa dituliskan. Lalu lokasi kerjanya. Tentunya ini hanya untuk kepentingan dokumen, karena kalau job desk-nya sendiri boleh-boleh saja, misalnya perusahaan memiliki banyak cabang gitu ya. Dia ada di beberapa lokasi dengan job desk yang sama. Nah, makanya bisa saja lokasi itu tidak usah ditulis. Tapi ketika kita menuliskan lokasi boleh, artinya di dokumen ini job desk-nya berlaku untuk lokasi di sini misalnya. Isi dari uraian jabatan juga adalah tanggung jawab pokok jabatan atau pekerjaan, yaitu ringkasan tentang jabatan. Eh, apa namanya? Sederhananya, apa sih tanggung jawab jabatan itu? Yaitu gambaran mengenai jawaban atas pertanyaan mengapa atau untuk apa jabatan tersebut ada, gitu ya. Jadi tanggung jawab pokok itu menjawab pertanyaan kenapa ada jabatan itu. Juga menggambarkan hubungan organisasional. Jadi menggambarkan di mana jabatan tersebut ada di dalam struktur organisasi. Makanya mungkin akan lebih jelas terlihat di dalam bagan struktur organisasi atau gambar struktur organisasi. Perlu mahasiswa tahu bahwa struktur organisasi itu lebih luas daripada bagan ya. Jadi kita tidak bisa menganggap bahwa struktur hanyalah apa yang bisa dilihat di bagan. Banyak hal di dalam struktur yang tidak bisa dilihat, diantaranya misalnya formalisasi atau aturan-aturan. Itu kan tidak bisa terlihat di bagan, gitu ya. Lalu sentralisasi, desentralisasi itu juga gambarannya terlalu umum ya kalau di bagan. Aturan-aturan itu bagian dari struktur. Lalu tadi ya desentralisasi, lalu koordinasi, apalagi kalau udah sampai ke SOP, yaitu adalah aspek-aspek struktur yang tidak bisa kita lihat di bagan. Artinya kita mengetahui bahwa struktur organisasi itu luas, dan ketika bicara uraian jabatan itu akan lebih jelas gitu ya, jabatan tersebut seperti apa, ada di mana, apabila kita memperhatikan semua aspek dari struktur organisasi. Tugas-tugas yang harus dikerjakan dalam sebuah jabatan. Jadi di dalam uraian jabatan kita bisa melihat tugas-tugasnya apa. Ada dua macam tugas, yaitu tugas rutin dan tugas insidentil. Tugas rutin itu misalnya tugas yang dia lakukan setiap hari, setiap minggu, misalnya setiap bulan. Kalau bagi jabatan manajerial mungkin pekerjaan tiap bulan, tiap semester, tiap tahun juga ada gitu ya. Untuk tugas-tugas insidentil, misalnya tugas yang sekali-kali saja ada, tapi mungkin tidak tercantum dalam uraian jabatan. Nah, dalam hal ini tidak pasti apa tugas tersebut, maka dapat ditulis misalnya tugas lain yang diperintahkan oleh atasan atau perusahaan. Jadi, kalau tugasnya sangat variatif, artinya tidak bisa diwakili oleh satu jenis aktivitas atau satu jenis tugas, maka kita boleh menulis tugas lain yang diperintahkan oleh atasan atau perusahaan, seperti itu. Tanggung jawab pengawasan atau supervisi terhadap orang lain. Jadi di dalam uraian jabatan itu akan tercantum nama jabatan yang diawasi langsung dan jumlah jabatannya. Jadi maksudnya mungkin biasanya di dalam uraian jabatan ada tertulis atasannya siapa. Siapa itu bukan nama orang ya, tapi jabatan. Lalu bawahannya siapa tuh berarti jabatannya apa yang ada di bawahnya. Nah, kalau mau lebih detail lagi bisa ditulis jumlah orang yang menduduki jabatan tersebut gitu. Tapi jika tidak memiliki bawahan, artinya tidak ada bawahan langsung, namun diberi tugas membimbing karyawan lain tapi bukan bawahannya, maka bisa ditulis, bisa juga tidak. Kalau mau ditulis boleh misalnya membimbing bagian apa misalnya. Nah, bila kedua-duanya tidak ada, artinya tidak punya bawahan langsung, juga tidak ada tugas membimbing, maka bisa ditulis tidak ada gitu. Tanggung jawab dalam urusan ukuran kinerja. Jadi setiap
jabatan sebetulnya pasti ada output atau kinerja yang dituntut ya. Nah, itu bisa dilihat dari ukuran kinerja. Misalnya kalau secara finansial, besarnya omset penjualan. Di marketing misalnya anggaran promosi misalnya. Atau misalnya nilai stok bahan baku. Atau anggaran pemeliharaan. Atau kalau bagian HRD misalnya pelatihan dan pendidikan. Dan masih banyak lagi ya. Nah, jika ada kaitannya tanggung jawabnya dengan bagian lain atau tidak bisa, sulit sekali gitu ya kalau misalnya mau khusus misalnya jabatan itu, padahal jabatan itu tuh ketika membuat ukuran kinerja harus bersama dengan jabatan lain, maka bisa ditulis bersamaan. Misalnya ini contoh di bagian marketing ya, biaya promosi dikelola bersama bagian penjualan dan bagian promosi. Ditulis saja di situ bahwa misalnya kalau terkait promosi di situ ada 2 bagian ya yang terlibat. Wewenang yang dimiliki oleh pekerjaan. Nah, di dalam uraian jabatan juga kita bisa mengetahui apa sih wewenang yang dimiliki oleh jabatan tersebut. Nah, tentunya pasti ada ya. Wewenang itu pasti ada sekecil apapun. Wewenang itu misalnya wewenang untuk membuat keputusan, mengambil tindakan dalam ruang lingkup jabatan tersebut. Artinya tidak mungkin ada satu jabatan yang tanpa wewenang. Level paling bawah misalnya seorang office boy gitu ya, dia tentu diberi wewenang. Misalnya wewenang untuk apa? Untuk memilih atau menggunakan misalnya sarana prasarana, alat-alat ya, menggunakan alat-alat yang paling sesuai. Wewenang lainnya adalah misalnya menentukan ruang mana dulu yang akan dibersihkan, itu kan wewenang. Misal berikutnya adalah hubungan komunikasi yang harus dilakukan. Biasanya suka ada tertulis ya di situ dengan mana saja dia ada hubungan. Tentunya yang terkait sangat erat dengan pekerjaannya. Karena kalau semua ditulis bisa banyak sekali ya. Jadi misalnya erat kaitannya dengan rekan kerja yang setingkat, jabatan apa, tulis gitu ya. Dengan atasan, dengan bawahan, dengan manapun gitu ya. Kalau ada itu bisa ditulis. Termasuk dengan bagian luar perusahaan. Berikutnya karakteristik khusus jabatan, yaitu keterangan tambahan tentang hal-hal yang dianggap penting. Misalnya tingkat kerumitan tugas, tingkat inisiatif dan kreativitas yang dibutuhkan, tantangan yang dihadapi. Nah, itu semua bisa ditulis dalam bentuk narasi ya. Misalnya membutuhkan kreativitas tinggi terkait dengan tugas apa misalnya. Lalu persyaratan jabatan, yaitu menjelaskan tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemegang jabatan atau pelaksana pekerjaan untuk mampu melaksanakan tugasnya dengan sukses atau dengan baik. Nah, sekarang kita masuk ke persyaratan jabatan atau kriteria pemegang jabatan. Karena sesuatu dikatakan sebagai aturan gitu ya, artinya persyaratan jabatan itu menjadi satu aturan, menjadi satu ketetapan, keputusan itu adalah didokumentasikan. Maka di sini di dalam definisinya persyaratan jabatan adalah dokumen atau statement tertulis tentang spesifikasi dari karyawan yang memegang jabatan tertentu ya. Persyaratan jabatan atau job specification biasanya berdampingan dengan job description tadi ya, atau uraian jabatan yang merupakan dokumen esensial dalam setiap kegiatan rekrutmen karyawan. Jadi kenapa kok dokumen? Ya karena sebuah aturan kalau tidak ada dokumennya, tidak tertulis, ya menjadi tidak kuat ya. Padahal ini akan ditetapkan gitu kan, akan menjadi kriteria gitu dalam menentukan kriteria seleksi atau rekrutmen. Apa pentingnya persyaratan jabatan? Yang pertama, syarat pekerjaan menjadi jelas gitu ya, baik bagi kandidat atau yang akan melamar maupun bagi perusahaan sendiri gitu ya. Dasar untuk melakukan seleksi awal gitu ya. Jadi tentunya semakin baik spesifikasi atau persyaratan jabatan ini bukan hanya untuk melakukan seleksi awal ya, tapi juga untuk pedoman dalam pelatihan.
mendukung perusahaan mencapai tujuan. Jadi dari persyaratan jabatan yang baik, yang tepat, maka perusahaan akan memiliki program-program yang tentu lebih relevan ya dengan kompetensi yang cocok dengan pegawainya. Membantu peningkatan kualitas SDM. Nah, dengan adanya persyaratan jabatan, maka pelamar kerja akan menyesuaikan kompetensinya. Artinya, tidak akan deh orang-orang yang kompetensinya tidak cocok melamar karena sudah tahu jelas di dalam persyaratannya A, B, C, D misalnya. Karena yang melamarnya adalah orang-orang yang sesuai dengan kompetensi yang diharapkan, maka perusahaan memiliki peluang besar untuk mendapatkan SDM yang berkualitas. Itu maksudnya. Komponen job specification atau komponen persyaratan jabatan. Yang pertama pengetahuan. Di sini tentunya pengetahuan yang terkait dengan jabatannya ya, berarti pengetahuan teknis dan spesifik pada pekerjaannya. Biasanya semakin tinggi jabatan, pengetahuan yang disyaratkan pada persyaratan jabatan pun akan semakin spesifik. Spesifik itu jelas ya, misalnya melamar misalnya karyawan digital marketing misalnya ya. Nah tentu di dalam persyaratan jabatan pengetahuan yang dituntutnya pengetahuan yang spesifik sudah masuk ke dalam pengetahuan seseorang untuk dikatakan mampu ya menjalankan tugas digital marketing. Kemampuan. Oh iya, by the way, saya ke pengetahuan lagi. Jadi apa dong relevansinya kuliah selama 4 tahun, menghabiskan waktu selama 4 tahun? Ternyata pengetahuan yang dituntut di tempat kerja itu adalah pengetahuan yang spesifik dan teknis terkait pekerjaan. Ya tentu saja manfaatnya besar sekali. Ke seseorang yang sudah terbiasa selama 4 tahun belajar, memiliki dasar-dasar pengetahuan, semuanya kan dasar ya kalau yang diajarkan di perguruan tinggi. Sudah terbiasa berpikir analitis, sudah biasa berpikir menguraikan, memahami sesuatu, sudah biasa kalau berpikir desain itu artinya berpikir logis gitu ya. Maka ketika dia masuk ke sebuah pekerjaan, dalam memahami pekerjaan dia jauh lebih cepat dan dia jauh bisa mensintesa atau bisa meramu ya berbagai pengetahuan dan informasi itu menjadi sesuatu yang bisa diaplikasikan pada pekerjaannya. Jadi bukan pengetahuan banyak tapi terus gimana ya? Nah itu bukan orang yang kuliah yang seperti itu ya. Jadi orang yang kuliah bukan sekedar dia bisa mengaplikasikan pengetahuan yang didapat, tapi juga dia bisa menentukan di mana sumbernya, mencarinya. Dia bisa mencari cerdik, tekun dalam mencari berbagai pengetahuan dan informasi hingga betul-betul untuk menjalankan pekerjaannya itu tidak butuh waktu lama gitu ya untuk mengenal pekerjaannya. Yang kedua kemampuan. Nah, selain hard skill, soft skill juga diperlukan. Tentunya saya sering sekali menyampaikan bahwa untuk sukses di dalam menjalankan pekerjaan itu hasil riset mengatakan bahwa justru yang dominan adalah soft skill. Artinya kemampuan, ini contohnya customer service, kemampuan komunikasi dan empati. Jadi kemampuan yang sifatnya kepada kemampuan mental itu yang lebih mendukung kesuksesan. Kenapa cepat sekali adaptasinya dengan pekerjaan? Kamu pinter ya? Enggak juga. Karena kalau pekerjaan segitu-gitunya, tapi orang itu punya karakter adaptif dan tekun misalnya, serta karakter pekerja keras. Misalnya itu. Berikutnya pengalaman. Nah, ada banyak pekerjaan yang membutuhkan pengalaman. Tentunya ada yang memang pengalamannya harus spesifik ya, sesuai dengan posisi yang kita lamar. Tapi juga ada yang sifatnya mirip atau related saja dengan jabatan yang dilamar. Durasi waktu juga diperhatikan. Oleh karena itu saya menyarankan kepada mahasiswa untuk memiliki banyak aktivitas selama kuliah. Aktivitas-aktivitas yang related dengan rencana karir ke depan. Misalnya
Kalau memang rencana karirnya ingin di bidang marketing, banyak-banyaklah aktivitas yang related dengan kegiatan marketing. Kalau misalnya rencana karir kedepannya mau di bidang keuangan misalnya, banyak-banyaknya aktivitas yang related dengan aktivitas keuangan misalnya, mengelola uang misalnya. Kalau related dengan project, ya banyak-banyaklah misalnya terlibat di dalam sebuah project. IO lah apalah gitu ya, misalnya seperti itu. Jadi jangan berpikir bahwa pengalaman itu hanya bisa didapat setelah lulus. Apalagi sekarang sudah zamannya digital ya. Dengan zaman digital, maka tidak ada alasan seseorang yang baru lulus kuliah itu beralasan sulit kerja. Ya gimana saya mau bersaing dengan orang lain sudah punya pengalaman kerja, saya belum. Wah, itu udah nggak masuk zaman sekarang ya. Mungkin sekitar 15 tahun yang lalu keluhan itu masih bisa diterima gitu ya, tapi sekarang gitu ya keluhan itu sudah ditertawakan karena pekerjaan sendiri gitu ya sekarang sudah semakin banyak yang berbasis internet, artinya banyak sekali peluang-peluang untuk mendapatkan pengalaman yang bisa berbarengan dengan mahasiswa menjalankan kuliah. Berikutnya karakteristik lainnya, misalnya emotional intelligence. Ini sebetulnya kecerdasan emosional itu bagian dari soft skill ya. Tapi kalau sebagian lain membedakan ya tidak masalah. Intinya di dalam spesifikasi atau di dalam persyaratan jabatan sebaiknya tidak hanya memuat komponen pengetahuan dan keahlian ya atau skill dan knowledge pekerjaan, tapi juga aspek-aspek yang sifatnya soft skill. Nah, ini saya pikir contoh-contoh silakan dipelajari. Saya sengaja mengambil contoh-contohnya yang tidak terlalu relevan dengan bidang mahasiswa ya. Saya sudah memberikan filenya dan semoga ini jadi bahan bagi mahasiswa untuk mencoba membuat uraian jabatan. Itu saja barangkali yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.